Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasilani wa taufiqan lakum anti kulubutan Indonesiatan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Rasikin dari mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai UTS pengantar pembelajaran bahasa asing. Nomor 1. Poin A. Bahasa ibu. Satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga oleh anak atau bisa disebut juga bahasa ibu adalah bahasa pertama anak. 2. Bahasa pertama, first language, merupakan bahasa pertama yang dikuasai oleh anak. Bahasa pertama juga dikenal dengan bahasa ibu, mother language. Penguasaan bahasa pertama diperoleh secara tidak sadar karena ini banyak ketergantungannya dengan ibu. Sebagai contoh, bahasa ibu penduduk asli, penduduk di lereng gunung Merapi adalah bahasa Jawa dan bahasa ibu. Bahasa pertama penduduk asli di tepi Danau Batur adalah bahasa Bali. Jadi mereka menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa daerahnya masing-masing seperti itu. Adapun bahasa daerah, yang ketiga, bahasa daerah lazim digunakan di suatu daerah. Seperti halnya bahasa daerah merupakan lambang kebanggaan daerah dan juga sebagai identitas daerah itu sendiri. Kemudian 4. Bahasa kedua, bisa bahasa nasional, bahasa resmi negara, bahasa resmi kedaerahan, atau juga bahasa asing, bukan bahasa asli penduduk pribumi. Sebagai contoh, seorang anak yang tinggal di Yogyakarta mempelajari bahasa Jawa sebagai bahasa pertama yang diajarkan orang tuanya. Kemudian, saat memasuki bangku sekolah, anak tersebut mendapat pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Maka dalam hal ini, bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa kedua si anak. 5. Bahasa nasional. Bahasa yang dipergunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kebangsaan seperti bahasa perjuangan bangsa, lambang kebangsaan bangsa, dan perwujudan jati diri atau identitas bahasa. Sebagai contoh, bahasa nasional di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai nasional dan bahasa negara. Kemudian, keenam, ada bahasa asing, bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu, dan bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang tidak digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai sebuah bahasa asing di negara Australia, seperti itu. Kemudian, B, jelaskan persamaan dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama alat komunikasi. Perbedaannya yaitu dari segi didapatkannya bahasa tersebut. Bahasa ibu dan bahasa pertama didapatkan ketika anak masih kecil. Bahasa daerah dan bahasa kedua didapatkan oleh anak ketika dia memasuki bangku sekolahan dan mendapatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Adapun bahasa asing didapatkan oleh anak ketika dia mengikuti mata pelajaran pilihan di sekolah seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, dan lain-lain. Kemudian bahasa nasional didapatkan oleh anak itu di negaranya sendiri. Contohnya yaitu negara Indonesia, otomatis bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah-istilah di atas. Di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing, sejajar dengan bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Dalam kedudukannya, sebagai bahasa asing, bahasa Arab di Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar bangsa, alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia, dan bahasa agama Islam mayoritas bangsa Indonesia. Kemudian nomor 2, di sini soalnya uraikan pengertian, persamaan, dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia? Menurut saya, pemerolehan bahasa yaitu proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kemudian pembelajaran bahasa, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru kepada murid untuk menyampaikan materi bahasa. Pertama, persamaannya yaitu praktek. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa. Kemudian meniru. Kegiatan meniru ini baik dari aspek suara, kalimat, ataupun metode dalam menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada memahami. Secara alami, pembelajar memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Keempat, runtun dalam keterampilan berbahasa atau secara
rutin atau secara terstruktur, kemudian mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Perbedaannya ada dari segi motivasi atau tujuan, kemudian perbedaan lingkungan, model, perbedaan waktu, dan konteks belajar. Yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia yaitu pembelajaran bahasa, karena biasanya objek bahasnya adalah bahasa kedua, dan bahasa kedua itu didapatkan oleh anak ketika dia memasuki bangku sekolahan dan mendapatkan pengajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain. Kemudian ada nomor 3, uraikan secara singkat dan jelas dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Di sini ada dasar linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kemudian dasar psikologis, ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dan mendidik atau pendidikan, kemudian ada dasar pedagogis, ilmu yang membahas pendidikan. Adapun teori-teori pengajaran bahasa, yaitu teori ilmu jiwa. A. Aliran behaviorisme. Menurut aliran ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian ada aliran kognitif. Peserta didik akan memilih respon yang sesuai dengan minat, bakat, atau pengalaman dan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian kedua, ada teori ilmu bahasa. Yang pertama ada aliran struktural. Aliran yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kebiasaan. Adapun yang B, ada yang disebut namanya aliran generatif dan transformatif, yaitu aliran yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Implementasi pembelajaran bahasa Arab dalam pendidikan Islam di Indonesia menjadi landasan yang telah terbentuk di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Hal ini didukung dengan peran bahasa Arab sejak 14 abad yang lalu, yang sudah banyak sekali ilmu pengetahuan yang terkena pengaruh oleh bahasa Arab. Dalam implementasi yang dilakukan dalam pendidikan Islam ini memiliki kelebihan dan faktor pendukung yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga dalam implementasinya menjadi selaras dengan kurikulum pembelajaran yang ada di Indonesia. Bahasa Arab menjadi target mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Muslim, dan bahasa Arab menjadi bahasa yang banyak digunakan di kalangan negara di dunia, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa asing yang dipelajari di Indonesia. Kemudian terakhir, jelaskan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Ini ada 3 alasan. 1. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau biasa disebut istima, berbicara, takalam atau kalam, membaca, qiraah, dan menulis kitabah. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Mungkin cukup sekian presentasi mengenai soal UTS pada materi pembelajaran bahasa asing. Saya Nur Asikin. Mohon maaf bila sedikit ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.